Namaku Rusdi, dan ini adalah kisahku. Aku masih berusia 22 tahun, masih kuliah. Aku kos di sebuah rumah kos tak jauh dari kampus tempat aku kuliah. Aku anak kedua dari kami 3 bersaudara. Kakakku perempuan sudah menikah, sedangkan adik laki-lakiku masih SMA. Ayahku adalah seorang petani di kampung, begitu juga ibuku. Kehidupan keluarga kami memang sangat sederhana. Aku beruntung bisa kuliah, sementara kakakku hanya bisa sekolah sampai lulus SMA. Lalu kemudian ia pun menikah, dan sekarang sudah punya 2 anak. Sebagai anak kos yang berasal dari keluarga kurang mampu, aku memang harus hidup hemat. Kiriman uang dari orang tuaku hanya cukup untuk bayar uang kuliah, bayar uang kos, dan untuk makanku sehari-hari. Kadang itu pun aku harus sangat berhemat. Pernah pada suatu saat, orang tuaku mengirim uang untukku hanya separuh dari biasanya, karena pendapatan mereka memang sedang menurun. Aku diminta untuk lebih sabar dan tetap berhemat. Padahal saat itu, aku sedang butuh uang untuk membeli beberapa keperluan peralatan kuliahku, hingga aku harus menunggak untuk pembayaran kosku bulan itu. Tante Della, yang merupakan pemilik kos, sudah 2 kali memperingatkanku untuk segera membayar uang kos. Saya benar-benar minta maaf, Tante. Saya belum bisa bayar uang kos untuk bulan ini, karena uang yang dikirimkan orang tuaku hanya cukup untuk biaya aku makan. Jelasku kepada Tante Della. Tumben kamu menunggak bulan ini, Rusdi. Biasanya pembayaran kamu selalu lancar, ucap Tante Della pelan. Iya, Tante. Pendapatan orang tuaku sedang menurun, dan aku juga sedang banyak kebutuhan, balasku lemah. Tante bisa memakluminya. Tante bahkan bisa membebaskan kamu untuk tidak membayar uang kos untuk bulan ini, ucap Tante Della lagi. Terima kasih, Tante. Balasku merasa cukup senang. Tapi kamu jangan senang dulu. Tante punya permintaan sama kamu. Kalau kamu tidak bisa bayar uang kos bulan ini, kamu harus bisa memenuhi keinginan Tante, ucap Tante Della kemudian. Keinginan apa, Tante? Tanyaku polos. Nanti malam kamu datang ke rumahku ya, ucap Tante Della ringan. Ngapain, Tante? Tanyaku lagi. Nanti kamu juga tahu. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa soal ini, balas Tante Della sambil ia pun berlalu. Aku terdiam dan terus berpikir, entah apa maksud Tante Della memintaku untuk datang ke rumahnya malam-malam. Tante Della memang seorang janda. Suaminya kabur bersama perempuan lain beberapa tahun yang lalu. Dari pernikahannya tersebut, Tante Della sudah punya seorang anak laki-laki yang saat ini sedang kuliah di luar negeri. Tante Della mungkin sudah berusia hampir 45 tahun. Setidaknya begitulah yang aku ketahui tentang Tante Della. Malam itu, aku pun memenuhi permintaan Tante Della untuk aku datang ke rumahnya diam-diam. Sesampai di sana, Tante Della mempersilahkan aku masuk. Dengan perasaan kiku, aku pun masuk ke rumah mewah itu. Setahuku, Tante Della memang hanya tinggal sendirian di rumah ini. Selain karena anaknya yang sedang kuliah di luar negeri, Tante Della juga tidak punya pembantu. Saya memang lebih suka mengurus rumah ini sendiri. Lagi pula, saya juga nggak punya kesibukan.
Begitu alasan Tante Della saat aku bertanya tentang hal tersebut. Meskipun sudah berusia hampir 45 tahun, secara fisik Tante Della masih cukup menarik. Apalagi ia sangat rajin merawat tubuhnya. Sekarang saya sudah di sini, Tante. Selanjutnya, apa yang Tante inginkan dari saya? Tanyaku kemudian. Kamu ingin dibebaskan dari uang kos untuk bulan ini, kan? Ucap Tante Della membalas. Iya, Tante. Jawabku jujur. Kalau begitu, kamu harus menemani saya malam ini. Ucap Tante Della kemudian. Maksudnya, Tante? Tanyaku tak mengerti. Kamu gak usah pura-pura gak paham. Kamu pasti ngerti maksud Tante apa. Balas Tante Della. Seketika, aku pun mulai mengerti maksud dari ucapan Tante Della tersebut. Tapi, aku hanya tidak menyangka kalau Tante Della akan meminta aku untuk melakukan hal tersebut dengannya. Tapi, aku takut, Tante. Ucapku terbata. Kamu gak usah takut. Kalau kamu gak mau, berarti malam ini kamu harus membayar uang kos. Balas Tante Della tajam. Baiklah, Tante, jika itu bisa melunasi uang kos saya. Tapi jujur saja, saya masih awam dalam hal ini, Tante. Ucapku akhirnya. Kalau untuk itu, kamu tenang aja. Tante akan beri kamu pengalaman yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Ucap Tante Della sambil mulai mendekatiku. Aku merasa kaku tiba-tiba. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Aku benar-benar belum siap untuk hal ini. Tapi demi melunasi uang kos, aku harus melakukannya. Beruntunglah Tante Della sangat mengerti akan kekakuanku, sehingga dia yang berperan aktif dalam hal tersebut. Sementara aku hanya bisa pasrah menerima semua perlakuan Tante Della padaku malam itu. Sesuai janjinya, Tante Della tidak lagi meminta uang kos padaku untuk bulan ini. Aku merasa lega. Setidaknya, aku tidak lagi harus merasa pusing memikirkan uang untuk membayar kos bulan ini. Meski jujur saja, aku benar-benar merasa telah kehilangan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Tapi, aku tidak punya pilihan lain saat ini. Dan lagi pula, aku juga merasa sangat terkesan dengan Tante Della. Biar bagaimanapun, itu adalah pengalaman pertamaku bisa merasakan hal tersebut. Nanti kalau kamu gak punya uang lagi untuk bayar kos, kamu bisa datang ke sini lagi ya. Tawar Tante Della malam itu, sesaat sebelum aku pamit untuk pulang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Sejujurnya, tawaran itu sebenarnya cukup menarik. Toh, aku juga tidak dirugikan sama sekali. Jadi mungkin ke depannya, aku memang akan selalu berpura-pura tidak punya uang untuk bayar uang kos. Dengan begitu, uang kiriman dari orang tuaku bisa aku manfaatkan untuk membeli keperluanku yang lain. Tante Della mungkin akan mencurigaiku, tapi nggak apa-apa. Lagi pula Tante Della sepertinya juga menginginkan hal tersebut. Jadi sebenarnya kami akan saling memanfaatkan. Tante Della memanfaatkanku untuk mengisi kesepiannya, dan aku memanfaatkannya untuk dapat kos gratis. Dan menurutku hal itu cukup setimpal. Hari-hari pun terus berlalu. Keadaan pun sebenarnya sudah kembali normal. Orang tuaku sudah mengirim uang padaku sebanyak biasanya.
Uang itu sebenarnya juga cukup untuk membayar uang kos. Tapi seperti yang aku rencanakan, aku pun berpura-pura dan mengaku tidak punya uang kepada Tante Della. Dan Tante Della sepertinya juga percaya. Karena itu, sekali lagi ia pun meminta aku untuk memenuhi keinginannya. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Aku selalu mengaku tidak punya uang kepada Tante Della. Dan setiap kali itu pula, aku harus memenuhi keinginannya. Aku mulai terbiasa dengan semua itu. Aku bahkan mulai merasa dengan Tante Della. Bahkan, kadang dalam 1 bulan, bukan hanya sekali hal itu terjadi. Anggap saja bonus, Tante. Ucapku kepada Tante Della beralasan ketika ia bertanya kenapa aku mengunjunginya lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Kamu sebenarnya nggak punya uang untuk bayar kos atau sengaja karena kamu memang menginginkan hal ini? Tanya Tante Della penuh selidik. Sebenarnya bisa jadi karena kedua-duanya, Tante. Balasku sedikit jujur. Oh, jadi kamu juga menginginkan hal ini sekarang? Ucap Tante Della dengan sedikit tersenyum. Ya udah, Tante sih nggak masalah. Tante malah suka. Lanjut Tante Della setelah melihat aku hanya terdiam. Dan sejak saat itulah aku tak pernah lagi membayar uang kos pada Tante Della. Setidaknya aku tidak membayar dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Begitulah kisah hidup yang aku jalani hingga saat aku lulus kuliah. Setelah aku lulus kuliah dan mulai bekerja, aku tak lagi kos di tempat Tante Della, dan aku juga tak pernah lagi bertemu dengannya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014 sampai tahun 2017. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah lainnya. Salam cinta dari saya.